Manusia diberikan kebebasan. Tuhan sudah menyediakan, tinggal kamu pakai. Matahari itu bisa membuat basah, bisa membuat kering. Contoh, kalau kita berjemur basah nggak di bawah matahari? Basah, karena kita keringetan. Tapi kalau baju yang basah kita jemur ya kering. Nah, artinya apa? Agama itu seperti cahaya. Kalau dipakai dengan baik, dia bisa menerangi. Tapi kalau dipakai dengan cara yang salah, dia bisa membakar. Sahabat Rani, sekarang ini saya lagi di Bali, liburan sama anak-anak. Kebetulan saya ada tamu, Pak Dr. Iwayan Mustika. Mungkin kita akan mendengar dari beliau mengenai apa sebuah makna arti kehidupan. Yuk, tamunya udah datang. Selamat sore, Pak Iwayan. Selamat sore, Mbak Rani. Selamat sore, sahabat semua. Ya. Apa kabar, Pak Iwayan? Ya, sampai saat ini selalu baik. Keadaan COVID nih seperti ini tuh gimana, Pak, di Bali? Di Bali sih situasi kalau dibilang agak berat ya berat juga, karena semua kita kebanyakan bekerja di sektor pariwisata. Jadi dengan terhentinya sementara arus pariwisata ke Bali ini akhirnya menyebabkan banyak usaha-usaha yang berkenaan dengan pariwisata itu menjadi mati suri sementara lah. Tetapi pada akhirnya kita juga akan harus melewati semua ini kan. Ya. Jadi kalau lama-lama semua orang juga akan sampai pada titik di mana dia bisa atau memaksakan diri atau mencapai keikhlasan untuk acceptance, jadi penerimaan terhadap keadaan ini. Ya, karena kita hidup ini tidak akan pernah berhenti melewati kadang gelap, kadang terang, kadang musim hujan, kadang musim kemarau, seperti inilah dalam segala keadaan seperti itu. Nah, inilah konsep di Bali. Konsep di Bali, kalau di Bali kita lihat ada patung, ada pohon, kemudian dibungkus dengan kain hitam putih, kotak-kotak hitam putih dengan ukuran yang sama, kotak hitam putihnya, sebuah pertanda kepada orang-orang Bali atau siapapun yang datang ke Bali sebagai bentuk pembelajaran bahwa hitam dan putih harus diterima dengan cara yang sama. Nah, itulah kesempurnaan. Kesempurnaan yang harus diterima, bahwa hidup ini tidak mungkin lepas dari hitam atau putih. Semuanya akan ada dalam keseimbangan yang akan terus dijaga oleh semesta dalam cara yang rahasia, termasuk kehadiran COVID ini. Kira-kira seperti itu. Secara rahasia saya ingat ada buku Pak Iwayan yang judulnya Rahasiamu, Rahasiaku ya. Oh iya. Jadi Pak Iwayan ini seorang dokter, tetapi juga penulis buku juga melayani juga. Jadi campur aduk ya Pak. Ya. Tugasnya nih saat ini ya Pak ya. Bahasa tukangnya itu palu gada. Oh, palu gada. Apa lu cari gua ada. Bahkan saya dengar itu juga sekarang lagi memahat itu Pak, bikin lemari, bikin itu. Oh iya. Kegiatan itu baru ya. Ada warisan genetik dari bapak yang tukang kayu, jadi ya tiba-tiba aja pernah mengamati waktu kecil, tiba-tiba DNA-nya hidup lagi sehingga kemampuan itu ada, ditambah dengan banyaknya tutorial di YouTube dan sebagainya, jadi lebih gampang. Kira-kira seperti itu, sambil mempelajari ada apa di balik kegiatan itu. Karena banyak hal di kehidupan ini yang bisa diamati pelajarannya sebagai pesan-pesan bagi perjalanan kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Tahu buku-buku Pak Iwayan tuh ada apa aja ya judulnya? Saya sampai saat ini itu menulis buku yang sudah diterbitkan ada 11. Jadi di tahun 2001 ada buku Dialog Spiritual yang menjawab beberapa pertanyaan saya tentang kehidupan, termasuk tentang Tuhan. Lalu pertanyaan itu tidak pernah saya temukan jawabannya secara masuk akal sampai mengalami sebuah momentum semacam automatic writing. Jadi tiba-tiba jawaban itu mengalir begitu saja, yang menjadi Dialog Spiritual 1, tahun berikutnya menjadi Dialog Spiritual 2, kemudian dikupas menjadi Dunia Tanpa Suara, kemudian muncul buku keempat yaitu Saat Semesta Bicara. Lalu muncul buku-buku berikutnya yang merupakan kompilasi dari
aliran pesan-pesan semesta yang muncul dari kehidupan ini. Nah, baru kemudian keberapa itu saat semesta bicara, Tuhan segala agama, dan terakhir rahasiamu rahasiaku. Nah, di situ kira-kira ada 11 pokoknya. Tahu sedikit tentang bagaimana kok bisa seorang dokter profesinya Pak Wayan sehingga Pak Wayan tuh beralih menjadi penulis buku gitu. Iya. Sesungguhnya saya itu ada keberuntungan yang tak disangka-sangka. Dulu saya sukanya arsitek, tetapi memang sejak kecil saya pengamat kehidupan, suka mengamati, itulah pertanyaan-pertanyaan siapa sih Tuhan ini, bagaimana alam semesta ini diciptakan. Tapi saya tidak pernah menemukan jawaban yang tepat. Belajar agama pun tidak memberikan saya pencerahan. Memang memberikan saya pengetahuan agama, tapi tidak memberikan pencerahan tentang rahasia kehidupan. Nah, kemudian saya bercita-cita jadi arsitek, cita-cita jadi teknik komputer. Tapi di hari terakhir menjelang penerimaan mahasiswa baru, saya berhadapan dengan situasi di mana saya harus mengantar keluarga berobat ke dokter, dan di situ harus bayar dokter. Dengan kondisi ekonomi zaman itu bayar dokter ya lumayan. Akhirnya saya berpikir saya ingin menjadi dokter yang tidak perlu dibayar. Nah, situasinya saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut UMPTN zaman itu untuk memilih kedokteran, dan saya lolos. Ternyata misi pertama untuk menjadi dokter dan bisa membantu orang tanpa perlu membayar kalau dia nggak punya uang, itu ternyata membawa saya mempelajari tubuh manusia. Yang belakangan ternyata ada koneksi dengan buku-buku alam semesta yang saya pelajari sejak saya SMP. Nah, di situ saya paham ada rahasia alam semesta tersembunyi di dalam rahasia tubuh manusia. Tapi belum bisa saya koneksikan, belum terkoneksi. Dia hanya menjadi kepingan-kepingan pengetahuan yang seperti puzzle yang belum tersambung utuh. Nah, di tahun 2001 itulah, nggak tahu alam semesta menyatukan semua puzzle pengetahuan itu sehingga dia menjadi sebuah keutuhan. Akhirnya di situ saya memahami secukupnya apa yang saya butuhkan untuk memahami alam semesta ini. Ternyata menjadi dokter itu membuat saya mengerti, memahami ajaran-ajaran agama. Oh, ini tah maksudnya. Misalnya kalau di Islam ada ajaran tentang Tuhan ada sedekat urat nadi di leher gitu misalnya. Oh, saya paham. Oh, di sini. Nah, itulah yang terkupas dalam buku Rahasiamu Rahasiaku. Kalau di agama-agama lain juga muncul Tuhan seperti ini dan sebagainya. Akhirnya saya bisa memahami untuk diri saya sendiri. Dan beberapa yang mencoba untuk memahami Tuhan dan alam semesta, rahasia kehidupan, rahasia kematian melewati buku itu juga akhirnya memiliki pemahaman yang setidak-tidaknya cukup juga buat mereka. Nah, seperti itulah kira-kira akhirnya sekarang saya berbagi seperti itu tentang kehidupan ini. Ya, mungkin memang kehendak alam saya harus berbagi. Ya, seperti itu Mbak Rani. Ya, Pak Wayan ini dokter yang unik ya. Kalau dokter di mana-mana kita harus membayar gitu. Tapi Pak Wayan ini unik. Kalau beliau tuh justru ada entah bule-bule yang sakit, nggak punya uang, bahkan sama beliau ditolong gitu. Makanya sedikit unik ya buat saya, karena kondisi saat ini kan pastinya sebuah profesi itu inginnya ada sebuah materi timbal balik materi yang dia dapatkan gitu. Kok bisa Pak Wayan justru ingin menderma gitu? Apa karena satu pembelajaran yang Bapak dapat dari sebuah ketuhanan dalam anatomi tubuh itu, atau apa yang membuat Pak Wayan bisa sampai seperti itu? Iya, kalau dipelajarin dalam tubuh manusia itu memang ada orang yang bertugas. Bukan ada orang ya, ada sel-sel yang bertugas sebagai sel-sel penyembuh. Tetapi sel-sel penyembuh itu memang membutuhkan energi. Kalau dia tidak mendapatkan nutrisi, dia tidak akan, misalnya sistem imun. Sistem imun itu terbentuk dari sel-sel yang juga membutuhkan nutrisi, membutuhkan berbagai bahan baku untuk kehidupannya sendiri. Tapi bukan berarti sel imun itu bertugas sebagai sel-sel yang mencerna makanan. Ada lagi bagian lain, sel-sel tubuh itu yang mencerna makanan. Lalu yang mencerna makanan lah yang memberikannya. Nah, seperti itu. Nah, dalam konsep seperti itu, saya seringkali memang kalau pasien itu memang, apalagi misalnya ada pasien yang kena jambret, malam-malam pula saya dibangunin oleh pasien yang kecelakaan kena jambret, itu saya sering bilang,
jangan sekali-sekali minta dokter fee atau biaya pengobatan terhadap pasien seperti ini. Karena dia sudah jatuh, jangan sampai ketimpa tangga pula, saya bilang gitu. Tetapi jangan takut, nanti akan ada orang lain yang memberi kita kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan faktanya itu memang benar. Ya, seperti saya bilang tadi, sel-sel imun yang tugasnya menyembuhkan tidak harus mencerna makanan, tapi nanti dia akan dikirimi juga oleh energi-energi dalam tubuh itu. Jadi kalau kita pun tidak menyakiti orang yang sudah tersakiti dengan beban-beban yang harus dia keluarkan gitu misalnya, nanti ada orang-orang lain yang lebih yang rezekinya lebih besar yang akan memberikan kita ketika kita membutuhkan. Saya tidak ngerti. Saya percaya alam akan mengaturnya gitu, seperti itu. Bahkan suatu ketika adalah dengan dompet yang tidak cukup, saya harus mengantar pasien dari daerah timur, daerah Lombok. Dia penjual nasi goreng, dia diare, dan tensinya waktu itu 90/60. Dalam kondisi medis itu indikasi untuk harus diinfus. Saya bilang dia harus ke rumah sakit, tapi dia bilang saya nggak sanggup, saya nggak mau. Masalahnya kenapa? Ini harus di rumah sakit, kalau tidak ibu akan kondisinya gawat. Dia tetap ngotot. Saya tanya, apakah ini gara-gara ibu tidak punya uang? Ya, jangan takut kalau gitu. Pokoknya yang penting ibu mau saja ke rumah sakit, biaya rumah sakit saya yang nanggung. Saya bilang. Akhirnya saya antar ke rumah sakit, saya tanggung biayanya, ya habis uang. Tetapi apakah itu akan membuat saya jatuh miskin? Tidak. Tiba-tiba ketika membutuhkan ada aja yang membantu begitu. Ya membantulah untuk apa yang saya perlukan, seperti itu kira-kira. Nah, jadi hal itu membuat saya semakin yakin bahwa alam itu punya cara, dan alam itu punya rahasia. Yang inilah yang sering disebut karma pala. Tapi saya sendiri berkarma bukan untuk mendapatkan pahala, karena bagi saya menanam bukan untuk mencari buah. Saya menanam karena pohon ini harus ditanam, gitu aja. Tindakan atau karma itu harus saya lakukan karena apa? Karena saya sudah mengambil sesuatu dari alam, yaitu energi yang saya dapatkan dari makanan. Kalau energi yang saya dapatkan dari alam tidak saya gunakan untuk persembahan sebagai tindakan kepada alam, maka sia-sialah saya mengambil energi dari alam itu. Ya, betul. Ya, jadi saya ambil dari alam sebagai energi, maka saya kembalikan ke alam sebagai tindakan. Bukan karena saya ingin menanam ini sebagai karma untuk pahala, bukan. Saya sudah mengambil pahalanya, yaitu berupa makanan. Makanannya saya ambil dulu, ya makanan saya ubah jadi energi saya ubah jadi tindakan. Perkara tindakannya menjadi apa di kemudian hari itu terserah alam lagi gitu. Seperti itulah siklus. Saya hanya bertugas, kita semua sesungguhnya hanya bertugas memutar roda kehidupan ini, menjadi bagian dari pemutar roda kehidupan ini. Itu sih rahasia menurut saya gitu. Seperti itu kira-kira Mbak. Kalau pada suatu kesadaran tertentu ya, memang kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik sama kita ya Pak ya, tentunya kita tuh selalu diberikan kebutuhan kita. Mungkin kalau kita tidak mempunyai banyak-banyak keinginan, rasanya udah berlimpah rasa kasih sayang Tuhan sama kita semua ya Pak ya. Ya memang apalagi kalau secara menderma memberikan perhatiannya, menarik juga tadi Bapak bilang bahwa orang udah jatuh kejamret terus butuh pertolongan, terus kalau kita harus bayar rumah sakit lagi, bayar ini lagi, betapa kasihannya dia ya. Betapa gitu. sedihnya. Makanya andaikan ada banyak dokter-dokter yang berkesadaran seperti Pak Wayan ini, mungkin bisa banyak membantu orang-orang di rakyat-rakyat di Nusantara ini yang memang mereka tuh sangat butuh dokter-dokter seperti Pak Wayan. Bahkan ada satu dua case gitu ya, harus mau masuk rumah sakit udah genting aja tuh nggak bisa karena nggak ada uang gitu Pak. Kadang-kadang kita miris ya melihatnya, melihat seperti itu gitu. Ya semoga aja banyak dokter-dokter nanti yang seperti Bapak gitu. Nah, mengulik balik lagi ke pada sebuah profesi Bapak gitu yang sebagai dokter, terus Bapak juga membuat buku-buku spiritual gitu. Tentunya buku-buku itu pasti adalah perjalanan kehidupan Bapak ya Pak ya. Jadi boleh sedikit mengulik gitu pikiran saya mengenai
dialog dengan Tuhan gitu. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Maksudnya kan kata-kata dialog dengan Tuhan gitu buat orang yang awam gitu. Masa sih gitu? Nah bisa dijelasin sedikit Pak? Yang jelas tuh begini. Ketika dulu waktu kecil saya baca-baca buku agama, saya ditemukan dengan sebuah pertanyaan. Tuhan itu siapa? Kalau Tuhan itu maha mendengar, kenapa banyak doa yang tak terkabul? Kalau Tuhan maha melihat, maha melindung, kenapa banyak orang kecelakaan? Bahkan banyak orang yang datang baru habis sembahyang memohon perlindungan Tuhan malah kecelakaan di jalan. Ada yang seperti itu. Ada yang pergi ke tempat suci untuk sembahyang, berserah kepada Tuhan, kejadiannya tidak sesuai harapan. Ada orang baik mati lebih cepat daripada orang yang justru jahat, gitu misalnya. Lalu di mana Tuhan? Tuhan itu maha kuasa, tetapi kenapa Tuhan tidak mampu menghentikan hal-hal yang seharusnya mampu dihentikan, gitu misalnya. Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi kenapa kita tidak pernah bisa melihat? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan masa kecil ya, naif ya, untuk anak-anak kecil yang ingin tahu. Tapi tentu kalau ditanyakan sama orang tua, yang juga belum tentu bisa menjawab, maka bisa kita dimarah, nanya yang aneh-aneh. Kamu nanya yang demikian-demikian, itu kamu jadi keyakinanmu lemah. Gitu. Dengan bertanya menjadi keyakinan lemah. Waktu itu saya berontak dalam hati, tapi diam. Berontaknya begini, bukankah pertanyaan dan jawaban yang datang itu justru harusnya menguatkan keyakinan? Kecuali kalau jawaban yang datang justru tidak mampu menguatkan keyakinan, tentu menjadi lemah gitu. Tapi kalau jawaban itu benar, basic keyakinan akan menjadi diperkuat karena jawaban yang benar. Maka kalau ada jawaban yang salah, itulah yang sesungguhnya yang membuat keyakinan itu menjadi bertambah turun gitu misalnya. Tapi akhirnya saya berhenti untuk bertanya karena saya tidak yakin orang-orang bisa membuat saya terpuaskan. Lalu ketika masuk di kamar mayat, ketika operasi membedah-bedah mayat zaman saya kuliah dulu, saya mencari-cari. Ini mayat ini tentu sudah ditinggalkan oleh sang hidup, atau roh, atau atman, atau jiwa. Nah lalu di mana roh itu pernah berada? Saya bedah mayat sambil mencari-cari. Teman-teman mengamatinya, ini luka karena apa? Itu kan kalau di forensik kan begitu, ini luka karena apa, ini penyebab kematiannya apa. Saya nyarinya bukan begitu, ini rohnya di mana. Lalu ada yang bilang jiwa itu berdiam di dalam hati. Saya pikir arti itu adalah organ hati, liver. Lalu kalau ada orang cangkok hati, ada donor hati, donor itu berarti berpindah dong jiwanya orang. Apakah dari cangkok hati itu dia jiwanya juga berpindah bersama hati? Itu pertanyaan naif saya dulu. Selain itu, kalau jiwa atau roh dikatakan berdiam di sebuah tempat di sini, sementara diajarkan bahwa sifat Tuhan sama sifat roh itu ada kesamaan, atau jiwa itu ada kesamaan, yaitu ada di mana-mana. Begitu saya menunjuk sebuah tempat di dalam tubuh ini sebagai tempat dia, maka berarti dia tidak ada di tempat-tempat lain. Lalu sifatnya yang dikatakan ada di mana-mana itu kok bisa berbeda dengan tempat yang kita tunjukkan sebagai ini. Kontradiksi seperti itulah yang membuat saya meragukan sekali. Belum terpuaskan secara akal. Harusnya satu teori dengan teori lain harusnya satu. Kalau dia memang ada di mana-mana dan itu sebuah kebenaran, maka dia tidak akan ada di sini. Dia pasti ada di sini, ya di mana-mana. Dia ada di ujung rambut, di leher, di mata, dimanapun dia ada di dalam seluruh tubuh kita. Tapi itu saya nggak dapatkan penjelasannya waktu itu. Nah setelah tamat dokter di tahun 2001, tengah malam itu saya tiba-tiba merenung. Mulailah saya bertanya lagi, untuk apa sesungguhnya kehidupan ini? Nah itu pertanyaan saya tahun 2001 di usia 31 tahun. Untuk apa sesungguhnya kehidupan ini? Apakah kehidupan ini bertujuan untuk mendapatkan banyak harta? Faktanya adalah saya mengamati banyak kematian di rumah sakit. Ada orang kaya matinya sama saja dengan orang miskin. Ada orang cantik, orang ganteng matinya sama saja dengan orang yang berwajah biasa-biasa saja atau bahkan berwajah buruk. Tubuhnya sama-sama akan mengalami proses pembusukan. Mau dia kaya, mau dia ganteng, mau apa saja. Lalu kehidupan ini apa? Mempunyai banyak teman, paling-paling ngantar sampai di kuburan. Paling-paling bersedih beberapa menit kehilangan kita, setelah itu mereka akan baik-baik saja, biasa-biasa saja menikmati kehidupan lagi.
lalu kita berada dalam kesendirian kita sebagai sang hidup yang telah meninggalkan tubuh itu. Lalu untuk apa kehidupan ini? Nah, tiba-tiba waktu itu saya terbangun. Oh, ini harus saya tanyakan suatu ketika nanti kalau bertemu guru-guru yang hebat, yang cerdas dan masuk akal. Lalu saya mulai mengetik, untuk apa kehidupan ini? Nah, begitu saya ngetik, itulah muncul jawaban, Mbak Rani, muncul jawaban. Jawabannya mengalir lewat ketikan juga. Kenapa kamu tanyakan itu? Saya kaget waktu itu. Ini ada makhluk lain ya sebelah saya. Saya cari-cari ya saya nggak lihat kan. Itu memang tempat itu, memang klinik saya itu waktu itu di zaman itu tahun 2001, daerah yang sepi. Daerah pariwisata tapi sepi di daerah Legian. Untuk apa kehidupan ini? Saya kaget. Saya tanya, kamu siapa? Saya tulis lagi, kamu siapa? Gitu. Jawabannya muncul. Janganlah kamu tanyakan siapa aku, semacam itu. Oh, kalau saya tidak tahu siapa kamu, bagaimana saya mempercayai jawabanmu? Saya tanya gitu kan. Percaya atau tidak itu urusan kamu. Jawabannya begitu. Kamu tidak perlu tahu saya, karena kalau kamu tahu saya, maka kamu akan mempercayai itu karena tahu saya. Kamu hanya fokus pada siapa yang bicara, bukan apa yang kamu dengarkan. Dengar atau lihat. Iya, akhirnya oke, saya bilang gitu. Lalu, oke, kalau begitu untuk apa kehidupan? Saya tanya begitu. Malah ditanya balik, kenapa kamu tanyakan itu? Nah, dia nanya begitu. Saya menanyakan kehidupan ini karena saya tidak ingin kehidupan ini tidak menjadi sia-sia. Karena hidup mati, hidup lahir, hidup mati menjadi sia-sia. Saya penting menanyakan untuk apa kehidupan ini supaya hidup ini menjadi berarti bagi saya. Akhirnya dia jawab, wow, semacam itulah jawabannya. Untung kamu menanyakan itu. Dia bilang gitu. Loh, untungnya apa? Saya bilang gitu. Untungnya apa? Kalau kamu tidak menanyakan itu, kamu sama saja seperti bayi yang disuapin makanan. Tidak mau tahu ini makanan apa. Bahkan kalau makanan itu racun, kamu mati, kamu tidak tahu. Orang dewasa itu mesti menanyakan, ini makanan apa? Ini kehidupan ini apa? Sehingga untuk apa kehidupan ini? Agar kamu bisa mengerti. Kalau kamu mengerti arti kehidupan, maka kamu bisa menjadikan kehidupanmu berarti. Pentingnya kita mengerti arti kehidupan supaya kita mengerti bagaimana membuat hidupmu berarti bagi kehidupanmu. Gitu. Akhirnya di situ muncul, oh oke. Sampai kemudian saya bertanya hal yang di tengah-tengah, di beberapa halaman terakhir, tengah-tengah itu, mulai saya bertanya, oke, saya mau tanya, sesungguhnya Tuhan itu siapa? Saya tanya, Tuhan itu siapa? Nah, disitulah saya hanya diberi jawaban yang kemudian membuat saya tercerahkan secukupnya di zaman itu. Jawabannya cuma gini, kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan, dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Di situ saya tercerahkan. Wah, berarti ada clue. Tugas saya adalah mengupas materi alam semesta sampai menemukan kosong. Di situ saya akan ketemu siapa yang menyebut dirinya aku, siapa, nggak tahu. Tapi waktu itu saya menganggap, wow, ya seperti orang yang bannya kempes, dikasih uang 5.000 udah cukup untuk nambal ban. Setidak-tidaknya untuk nambal ban lah, biar bisa melanjutkan perjalanan. Oh, saya punya clue. Kapan kemudian saya mendapatkan jawaban berikutnya? Itu panjang ceritanya. Saya dilatih membaca kehidupan, dilatih membaca kitab-kitab suci yang ada di kehidupan, dalam arti yang belum tertulis, yang tertuang di dalam kehidupan ini. Jadi seperti kalau orang Jawa menyebutnya diajak mengaji alam. Jadi aji, kalau aji itu dianggap sebagai pengetahuan, kalau di Bali aji itu artinya pengetahuan, aji itu juga nilai. Jadi mengaji pengetahuan, jadi mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bernilai dari alam, mengaji alam. Dari situ kemudian saya diajarkan membaca bunga jatuh dan sebagainya. Baru kemudian tahun 2014 tiba-tiba sebuah bunga jatuh memberikan inspirasi jawaban. Itulah aku. Kecerdasan semesta tak terbatas yang ada di ruang kosong. Di situ kemudian saya tercerahkan, lalu saya gambar apa yang ada di ruang kosong di setiap helai bunga yang jatuh. Nah, di situ yang kemudian menjadi buku Tuhan Segala Agama. Nah, baru kecerdasan semesta tak terbatas. Dia menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Sampai setahun kemudian ada yang bertanya,
Lalu bagaimana dari Tuhan sebagai pengisi kekosongan ini mulai menciptakan alam semesta ini? Dari mana bahan-bahan material alam semesta diciptakan? Saya nggak tahu jawabannya, tapi kemudian tiba-tiba dialirkan. Begini, saya bilang gitu. Ngalir aja. Kecerdasan semesta menunjukkan kemampuannya melakukan usaha penciptaan. Kemampuan itulah disebut energi. Energi memampat menjadi materi. Materi inilah kemudian menjadi apa yang bisa kita lihat sebagai nyata. Tetapi sesungguhnya materi yang kita lihat ini adalah kumpulan atom. Kumpulan atom. Atom menjadi molekul, molekul menjadi protein dan sebagainya lah. Tapi di level atom sendiri, sesungguhnya atom adalah 99,999% ruang kosong. Makanya disebut alam maya. Bagi orang spiritual, kehidupan ini adalah maya pada, alam maya, tidak benar-benar nyata. Karena semuanya ruang kosong. Oh, di situ saya mengerti hubungannya. Tapi kalau saya tidak belajar kedokteran, mungkin nggak ketemu, Marani, nggak ketemu. Jadi ilmu-ilmu fisika, ilmu energi itu yang saya dapatkan dari ilmu fisika, astronomi, alam semesta dan sebagainya, itu ternyata terkoneksi. Korelasi antara spiritual dengan sains. Betul. Jadi orang-orang agama dan spiritual mempelajari Tuhan sebagai kecerdasan yang abstrak itu. Begitu menunjukkan kemampuan sebagai energi dan memampat menjadi materi, itu dipelajari oleh sains, ilmu fisika. Jadi ilmu material, ilmu imaterial. Nah, jadi di situ saya paham, oh ini semuanya adalah dia. Jadi di bagian manapun kita, dari manapun kita mulai, selama kita berjalan mengikuti itu nanti akan sampai juga. Makanya seperti bumi yang bulat. Menurut Pak Wayan sendiri, kira-kira gitu, apa sih makna kehidupan buat Pak Wayan? Kenapa sampai detik ini tuh kita tuh masih juga sibuk dengan kamu yang paling benar, saya yang paling benar, kamu salah gitu. Ada nggak setelah Pak Wayan mempelajari semua pengalaman spiritual Pak Wayan mengenai sampai Pak Wayan menulis buku mengenai tentang itu, ada masukan apa gitu dari Pak Wayan kira-kira buat saya lah terutama dan kami semua? Saya akan bercerita panjang tentang gini. Kalau misalnya kita punya kartu memori, kartu memori itu pasti ada batasan. Jadi batasan berapa giga yang bisa dia simpan. Atau kalau dia prosesor, maka prosesor juga mempunyai batasan. Berapa giga RAM atau prosesor dalam komputer itu bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, otak manusia itu sesungguhnya memiliki keterbatasan yang tak terhingga. Artinya tidak terbatas. Tetapi kemudian tempurung kepala ini membuat dia terbatas. Nah, selain terbatas oleh karena tempurung kepala, itu sebuah pesan bahwa apa? Bahwa otak manusia itu membutuhkan batasan. Selain otak manusia memiliki batasan, umur juga membatasi. Di awal-awal kehidupan kita belajar menggunakan otak, kemudian lama-lama kita belajar mengaplikasikannya. Setelah mulai tua, kita mulai melupakan lagi kemampuan otak, menurun lagi. Jadi kita tidak benar-benar mampu mengeksplor kemampuan otak kita. Nah, lalu akhirnya fungsi otak manusia yang menjadi berkah luar biasa bagi manusia itu sendiri dari alam itu adalah ya seperti gini. Kalau burung elang, dia berkahnya adalah punya cakar dan sayap yang membuat dia bisa terbang tinggi kemana-mana gitu. Nah, manusia diberkahi pikiran dan hati yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan level kesadaran jiwanya. Ini adalah aplikasi, adalah software, hardware yang luar biasa yang dimiliki dalam tubuh manusia ini. Pikiran dan hati di otak ini. Nah, kemudian sayangnya otak manusia itu terbatas. Selain terbatas, dia juga memiliki 3 macam model. Satu yang disebut dalam konsep model Triune Brain itu adalah satu otak manusia yang di bagian belakang ini adalah otak reptil yang menggerakkan manusia bereaksi untuk memenuhi kebutuhan makan untuk hidup dan kebutuhan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Nah, kebutuhan akan makan dan reproduksi inilah kemudian menimbulkan reaksi-reaksi manusia sama seperti reaksi-reaksi hewan-hewan di alam liar, yaitu mendapatkan dominasi dalam bentuk kuasa, tahta,
harta dalam bentuk makanan, dan cinta dalam bentuk reproduksi. Nah, kuasa yang dia butuhkan inilah kemudian menyebabkan manusia itu sering bertengkar. Seperti singa membutuhkan tahta. Saya raja singa, dia bisa membunuh anak singa yang lain hanya demi tahta dan kuasa atas singa-singa betina lainnya. Nah, manusia sama ketika dia dikendalikan oleh otak hewaninya atau crocodile brainnya. Jadi di masa lalu sifat-sifat jahiliyah yang suka berperang, suka menguasai, suka memperbudak wanita, itu demi kebutuhan hewani, ya didorong, bukan binatang ya, tapi hewani lah sifatnya. Artinya didorong oleh dorongan otak reptilian brain untuk dia meneruskan generasi dan menjaga kehidupannya sendiri. Nah, karena situasi demikian, kekacauan terjadi di mana-mana di masa itu. Maka muncullah roh-roh agung, roh-roh suci, jiwa-jiwa guru suci hadir dalam tubuh manusia, memang bertugas untuk membimbing. Mereka membimbing supaya otak manusia itu dikembangkan bukan hanya di reptilian brain, tapi naik ke level mamalia brain yang merupakan fungsi emosi, fungsi perasaan. Ya, jadi agama kemudian mengajarkan manusia untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi perasaannya dari, kalau hewani kan kebanyakan antipati, tidak suka ini karena kebutuhannya dominasi itu, antipati. Dinaikkan menjadi simpati dan empati. Agama melahirkan begitu. Maka muncullah ajaran-ajaran moralitas oleh guru suci. Sebelum jadi agama ya, agama itu kan pengorganisasian ajaran-ajaran. Nah, kemudian muncul orang-orang suci itu mengajarkan moralitas, mengajarkan bagaimana berempati, bagaimana sabar, bagaimana mengendalikan emosi. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan EQ, emotional quotient atau kecerdasan emosional. Makanya kebanyakan guru-guru suci, para nabi itu pasti sabar, gitu. Karena itulah yang dia teladankan, kecerdasan emosional. Nah, selain itu, para guru suci itu kemudian mengajarkan pengetahuan-pengetahuan tentang alam semesta, rahasia-rahasia alam semesta, pengetahuan tentang kehidupan, kematian, dan sebagainya sebagai pengetahuan. Sehingga manusia mulai berpikir. Karena dia mulai berpikir, maka dia membangkitkan potensi kecerdasan human brain-nya. Yang ketiga, model yang ketiga kan, ada reptilian brain, mamalia brain, dan terakhir human brain yang neocortex, yang otak kanan, otak kiri, buat dia memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Maka ajaran-ajaran para guru suci, para nabi pasti ada yang berkenaan dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Nah, seperti itu contohnya. Sehingga dengan hadirnya kecerdasan intelektual dan spiritual, akal budi dan sains, gitu, sains dan art, muncullah budaya. Akal budinya meningkat, muncul budaya. Budaya, agama, budaya spiritual, begitu. Nah, tapi kemudian agama-agama yang ajaran-ajaran itu kemudian menyentuh tahta. Tahta siapa? Para raja memiliki ajaran agama itu. Nah, para raja-raja itu kemudian apa? Menjadikan itu bagian dari tahta. Mulailah ajaran moralitas menjadi ajaran, entah memperebutkan wilayah lagi, entah memperebutkan politik lagi. Akhirnya menjadilah agama sebagai alat peperangan kembali. Alat untuk mendapatkan kuasa, mendapatkan harta, mendapatkan cinta, gitu. Kembali lagi dia di situ. Padahal tujuan awalnya ajaran-ajaran itu sebelum diorganisasi menjadi agama untuk akhlak, untuk kecerdasan spiritual, gitu. Begitu dipegang sama pemimpin-pemimpin, ya yang namanya pemimpin hubungannya dengan kuasa, jadi jadikanlah alat untuk mencari kuasa lagi. Nah, kekacauannya mulai terjadi di situ lagi. Masuklah muatan-muatan. Nah, muatan-muatan para raja yang kemudian dijadikan masuk ke dalam kitab suci, bisa jadi itu kemudian mengotori kitab suci. Dan tanda petik yang mengotori artinya salahkah? Saya tidak berani bilang, karena dalam konsep spiritualitas tidak ada benar salah. Tetapi kita lihat efeknya. Apa efek dari ajaran kitab suci yang dimasukin muatan-muatan para raja di masa itu? Nah, jadi makanya ada sejarah ditulis oleh para pemenang. Siapa yang menang dia mengubah sejarah, gitu. Nah, jadi ajaran para nabi pun. Nah, kalau ajaran para nabi, para guru suci yang kecerdasan intelektualnya tinggi, kecerdasan spiritualnya tinggi, ditafsirkan dengan kecerdasan intelektual
dan spiritual yang sama tingginya dan emosional juga sama mendalamnya, itu pas. Tapi kalau kecerdasan yang maha tinggi datang dari para jiwa yang maha tinggi ditafsirkan oleh orang yang masih egonya kuat, kira-kira menurut Pak Rani bagaimana hasilnya? Ya, berantakan ya Pak. Iya, makanya begini. Jadi guru-guru suci dengan ajaran-ajaran di masa lalu itu yang sebelum jadi agama dan kitab suci itu mengangkat derajat manusia dari yang didorong reptilian brain, otak-otak hewani, ke menjadi mamalia brain yang penuh perasaan, empati, dan cerdas secara spiritual dan intelektual. Ajarannya itu. Tapi begitu ajaran itu diterjemahkan oleh orang-orang yang masih bermain di reptilian brain, jadi apa dia? Turun lagi kan? Makanya berkelahi, hubungannya berkelahi demi kekuasaan, dia pakai turun lagi. Tapi dia menggunakan pengetahuan yang sama. Bisa seperti itu. Bahwa manusia diberikan kebebasan. Tuhan sudah menyediakan, tinggal kamu pakai. Matahari itu bisa membuat basah, bisa membuat kering. Contoh, kalau kita berjemur basah nggak di bawah matahari? Basah. Karena kita keringetan. Tapi kalau baju yang basah kita jemur ya kering. Nah, artinya apa? Agama itu seperti cahaya. Kalau dipakai dengan baik dia bisa menerangi. Tapi kalau dipakai dengan cara yang salah dia bisa membakar. Termasuk energi matahari. Energi matahari bisa dipakai menjadi listrik, bisa menjadi penerang, tapi bisa juga membakar. Seperti itu kira-kira. Nah, agama itu di tangan yang salah. Jadi bukan agama yang salah. Who behind the gun? Nah, senjata itu bagus untuk menjaga keamanan, tapi begitu disalahgunakan, senjata menjadi alat peperangan. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi kehidupan ini seperti itu, Mbak Lani. Jadi memang harus memaknai lebih dalam ya. Kata-kata Pak Wayan ini harus benar-benar dicerna lebih dalam ya supaya tidak salah persepsi dan paham gitu ya. Mungkin harus ini kan lebih dalam lagi. Mungkin pemahaman Pak Wayan tuh kalau di Islam tuh lebih kepada ilmu yang namanya hakikat kehidupan ataupun marifat gitu ya. Lebih ke dalam lagi. Jadi tolong dicerna baik-baik nih omongan Pak Wayan gini. Jadi memang itu sih yang membuat mengulik saya gitu, membongkar sebuah buku-buku Pak Wayan yang sangat luar biasa menurut saya, karena konsep Tuhan sendiri ternyata memang melingkupi semua semesta alam, betul. Melingkupi semua segala yang ada di semesta ini. Nah, kalau kita berbicara lagi mengenai tujuan hidup ini gitu ya. Atau arti sebuah kehidupan buat Pak Wayan yang saat ini, kehidupan Pak Wayan saat ini apa sih Pak gitu? Kalau berbicara tentang tujuan hidup, itu kita akan menemukan juga beberapa perbedaan. Ada guru-guru yang akan mengatakan tidak usahlah mencari apa tujuan hidup, jalani saja. Ada yang begitu. Tapi di beberapa guru yang lain akan mengatakan hidup itu kalau tidak bertujuan, tidak ada goal, maka dia hanya seperti hayalan. Nah, hayalan atau harapan yang tanpa tujuan. Nah, kemudian yang menarik sekali adalah yang ada di film Lucy. Ada di film Lucy itu luar biasa. Saya tuh. Iya, itu di film Lucy itu ada bagus sekali penjelasan profesor itu ketika dia ditanya apa tujuan hidup. Di situ dia bercerita setiap sel, kalau sel adalah sel hidup, sel makhluk hidup ya. Setiap sel itu memiliki tujuan hidup tergantung kondisinya. Kalau kondisinya buruk, maka tujuan hidupnya adalah bagaimana cara bertahan supaya mencapai immortality atau keabadian, bagaimana saya tidak mati. Itu aja awalnya. Tapi begitu kondisi baik, maka yang dia butuhkan adalah bagaimana saya mewariskan kehidupan saya kepada generasi. Kalau kondisi baik. Nah, sama situasi sekarang ini. Begitu situasi buruk dengan COVID, hadirnya COVID seperti ini, maka manusia yang dipenuhi sel ratusan triliun ini, sel-selnya berpikir, ini keadaan buruk. Apa yang harus saya lakukan untuk bertahan hidup? Kalau saya sakit bisa diobati, tapi kalau saya nggak dapat makanan, mati. Maka dia akan mencoba melawan aturan-aturan, protokol-protokol yang mengancam kesehatannya.
Karena memang kebutuhan kesehatan kan memang dalam hierarki kan kebutuhan belakangan. Yang pertama pangan, sandang, papan, dan seterusnya sampai kesehatan. Sementara COVID ini mengancam kesehatannya, tapi tidak bekerja mengancam pangannya. Nah, makanya dia melawan karena ini kondisi buruk yang saya butuhkan, bagaimana saya bisa dapat makanan gitu. Tapi kapan dia kondisinya baik, atau orang-orang yang masih tabungan saya cukup, ini masih bisa beli makan, kondisinya baik kan? Maka yang terjadi apa? Dia membutuhkan ini, bagaimana saya bertahan hidup, bagaimana saya bisa tetap mewariskan keturunan saya, sehingga dia akan berusaha untuk di level kesehatan. Itu wajar. Nah, jadi tujuan hidup yang mana? Tergantung. Nah, orang-orang spiritual, apa tujuan hidupnya? Karena dia sudah merasa baik-baik saja, maka tujuan hidupnya berubah. Dari urusan takut pada kematian, dia berpikir, saya takut nanti tidak meninggalkan sesuatu, tidak ada yang diwariskan sebagai pengetahuan. Karena yang dia wariskan pengetahuan. Kalau kita wariskan rumah dan sebagainya, itu bisa hilang, bisa terbakar, bisa hanyut. Tetapi kalau pengetahuan nggak akan. Minimal dia akan terus diteruskan dari generasi ke generasi melalui transfer DNA dengan pengetahuan yang dilihat, dengan ini seperti itu. Pembelajaran seperti itu. Nah, situasi kita seperti apa? Kalau situasi kita buruk, maka kita akan mencoba bertahan hidup. Begitu situasi kita baik, mencoba mewariskan. Nah, itulah tujuan. Nah, sekarang arti kehidupannya seperti itu. Arti kehidupannya adalah kalau orang misalnya menganggap dirinya sedang dalam kondisi buruk dan perlu bertahan hidup dengan mendapatkan pangan, maka kehidupan ini adalah berarti kalau dia bisa mendapatkan makanan. Kalau dia bisa berjuang mendapatkan makanan seperti singa betina, singa jantan, akan merasa berarti bagi kelompoknya kalau dia bisa mendapatkan makanan. Dia berhasil memangsa, dan di situ dia dihormati karena dianggap dia mampu menghasilkan makanan begitu. Nah, tapi begitu kondisinya baik, mungkin dia terabaikan. Nah, contoh misalnya pada kondisi di mana kita misalnya kekurangan makanan, di situ kita baru menghormati petani. Tapi begitu kondisi baik-baik saja, petani terlupakan. Sebenarnya semua orang itu penting. Semua orang itu memiliki arti dalam kehidupan ini. Cuman, mampu tidak kita mengartikan pentingnya kehadiran mereka dalam kehidupan ini? Itu yang masalah. Iya, begitu benar. Kita tidak mampu mengartikan pentingnya kehadiran mereka dalam kehidupan ini, maka kita meremehkan. Iya. Disinilah munculnya orang saling meremehkan, karena dia tidak paham arti pentingnya orang-orang. Semua yang kita sebut bencana ternyata adalah berkah. Semua yang kita sebut berkah harus diwaspadai. Ada sesuatu di balik ini. Karena kalau kita hanya mengejar keinginan, mungkin kita mendapatkan, tapi itu menjadi bencana. Kenapa? Begitu kita memiliki apa yang kita inginkan, dia menjadi beban karena nggak kepake. Tapi kalau kita memiliki apa yang kita butuhkan, dia tidak beban karena kita memang membutuhkan. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, kawan. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Terima kasih. Obrolannya luar biasa pada sore ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi saya ngambil kesimpulan di sini bahwa menjadi manusia yang baru untuk kita merubah cara pandang kita, visi kita, cara kita berhadapan, menjaga jarak dulu di dalam mengambil sebuah keputusan. Kita berpikir mungkin lebih dahulu, kita bernafas hening dulu sebelum kita membuat keputusan. Mungkin itu artinya menjaga jarak gitu. Betul. Ya Pak Wayan. Jadi banyak banget arti sebuah makna kehidupan sore ini yang kita bisa pelajari dari bincang-bincang bersama Pak Wayan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa kita menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih kepada kesadaran, manusia yang bisa merubah cara pandang. Kiranya itu aja. Sampai jumpa.